Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Guru Nama. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya kembali menyampaikan pesan Dharma, kali ini mengambil judul atau topik, yaitu jangan manja. Pemirsa yang terkasih, ada seorang tukang kebun, dia melakukan satu penelitian secara sederhana. Pada saat itu tukang kebun menanam bunga, yaitu pada lahan yang sama. Dia bagi menjadi dua petak. Pertama dia menanam yaitu bunga pada petak yang pertama. Rajin menyiram pagi dan sore. Rutin, wajib dilakukan. Dan pada petak yang kedua, tanaman bunga itu hanya disirami 2 kali sehari. Apa yang terjadi? Begitu bunga itu tumbuh dengan subur dan sama-sama, dan begitu berbunga, maka sang petani itu mencabut bunga atau pohon-pohon itu. Bunga yang ditanam pada petak pertama dia cabut, itu memerlukan waktu 2 menit sudah bisa dicabut. Sedangkan petak yang kedua, begitu dia cabut, ternyata memerlukan waktu 4 menit. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Pada lahan yang sama, ditanam waktunya sama. Hal ini terjadi, pohon bunga pada petak pertama karena dimanjakan dengan air, disiram pagi dan sore, sehingga akarnya itu tidak terlalu dalam untuk mencapai air itu. Sedangkan bunga yang ditanam yaitu pada petak kedua yang disirami yaitu hanya 2 hari sekali, maka akar-akarnya itu berusaha mencari suplai air yang lebih dalam. Itulah yang terjadi dari hasil penelitian yang sangat sederhana itu. Pemirsa yang terkasih, apa makna, apa maksud daripada kisah ini? Itu artinya, kalau saja ibaratkan kita sebagai umat manusia, kalau semua semua keinginan kita, doa-doa kita terkabulkan oleh Tuhan, maka kita bisa menjadi manja dan kita bisa menjadi orang yang cengeng. Tatkala kita mengalami suatu susah, tekanan atau penderitaan, dengan mudahnya kita putus asa. Akar serada kita tidak begitu kuat.
Oleh sebab itu, kalau kita sangat mudah cengeng seperti itu, ada masalah sedikit saja, kita sudah mengeluh putus asa. Itu karena akar serada keyakinan kita tidak kuat. Hal ini diibaratkan sesuai dengan sabda Tuhan yang terungkap di dalam Adiaya 2 Sloka 67. Hindrianim hicaratam yan manunui dititat asya prajanam wayur nawam iwam basi. Pikiran yang mengikuti panca indera itu ibaratkan perahu hanyut dibawa oleh air dan terhembuskan oleh angin. Jadi perahu itu akan terumbang-ambing. Perahu itu tidak menentu, goleng. Begitu juga kalau kita akar serada keyakinan kita tidak kuat, maka kita akan terumbang-ambing di zaman globalisasi ini. Oleh sebab itu diperlukan serada atau keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, sehingga kehidupan kita tidak terumbang-ambing. Memang secara real, empiris fakta di lapangan, kita melihat serada atau keyakinannya yang begitu kuat, atau singkatnya kita katakan ingat Tuhan. Di dalam Adiaya 7 Sloka 16, Caturwida Bajan Temam Janas Sukritino Rajuno Arto Jinasur Artati Jenani Eka Cabarata Saba. Di sana Tuhan bersabda, hanya ada 4 manusia yang ingat kepada Brahman, Tuhan itu sendiri. 1, tatkala dia susah, ingat Tuhan. 2, mencari ilmu pengetahuan, ingat Tuhan. 3, tatkala dia mencari harta kekayaan, ingat Tuhan. Tapi tatkala dia semua keinginan saya terpenuhi, dia bergelimpangan harta, kadang-kadang mereka melupakan keyakinan, akar serada keyakinannya kepada Tuhan. Dia terlena oleh itu. Yang keempat, tujuan orang ingat kepada Brahman atau Tuhan itu suka dan duka. Semestinya selalu ingat kepada Tuhan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, untuk menguatkan akar keyakinan kita, serada kita, bakti kita kepada Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa, suka dan duka, hendaknya kita selalu ingat kepada Tuhan. Maka orang Sadguru mengatakan, hand and work, heart and God. Tangan kita kreatif, kita bekerja, tapi hati nurani kita senantiasa kita curahkan, kita ingat kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa maupun para leluhur kita yang sudah suci. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, jadi di sini adalah dari kisah cerita si tukang kebun itu sangat menginspirasi kita. Tatkala kita mengalami suatu penderitaan atau kesusahan, janganlah terlalu cepat kita mengeluh. Jangan putus asa dalam hidup. Kita kuatkan serada keyakinan kita, mantapkan keyakinan kita. Janganlah kita ingat Tuhan pada saat kita hanya menderita saja, tetapi dalam keadaan apapun, suka dan duka, kita senantiasa
ingat kepada Brahman, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hidup kita penuh nikmat dan penuh anugerah yang patut kita syukuri. Terima kasih pemirsa, dimanapun Anda berada. Semoga ceramah singkat ini memberikan motivasi, mengajak kita untuk melakukan inspirasi agar akar serada bakti kita semakin kuat dan semakin kokoh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan pramasami. Om Santi, Santi, Santi.